Tidak semua produsen mobil sport bisa seperti Ferrari dan Lamborghini. Ternyata banyak produsen mobil sport yang justru bangkrut dalam waktu singkat. Kesulitan menjual mobil sport buatan mereka merupakan salah satu penyebab utama mengapa perusahaan mobil-mobil sport itu tak bisa berkembang. Pasalnya banyak penggila mobil-mobil jenis itu masih tersegmentasi pada merek-merek yang sudah ada. Sebut saja Lamborghini, Ferrari, Bugatti, dan sebagainya. Kalaupun ada pilihan lain masih berkisar pada mobil-mobil sport seperti Koenigsegg hingga Pagani. Bahkan Pagani sekalipun masih kesulitan berjualan. Mereka perlu suntikan dana lebih besar lagi dari Public Investment Fund, PIF, perusahaan investasi yang dipimpin oleh putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman agar tetap beroperasi. Perlu Anda tahu hal itu yang tidak didapat oleh perusahaan-perusahaan mobil sport lain yang akhirnya jatuh bangkrut. Nah, berikut ini daftarnya. Satu, Speaker NV, Belanda. Speaker NV punya misi yang sangat mulia yakni menghadirkan mobil sport buatan Belanda. Sejak didirikan pada 2002 mereka telah memproduksi cukup banyak mobil sport seperti Speaker C8 Double, Speaker C12 Laturbi dan terakhir pada 2017 mereka menghadirkan Speaker C8 Preliator. Mereka malah memiliki tim balap mobil Formula 1, Speaker Formula 1. Bahkan juga ikut bertarung di lomba balap mobil ketahanan, Le Mans 24 Hours dengan tim Speaker Squadron. Tidak heran jika banyak orang berharap pada keberhasilan Speaker NV. Sayang, kesulitan keuangan membuat mereka terjatuh. Mereka mencoba menghadirkan dua mobil sekaligus di 2021. Sayang rencana itu batal karena proses produksi yang tidak berjalan. Kini Speaker NV sudah mengajukan permohonan bangkrut untuk mengatasi kesulitan hutang-hutang yang ada saat ini. Dua, Artega, Jerman. Sangat sulit jadi produsen mobil sport di negara yang sangat kuat tradisi produksi mobil seperti Jerman. Hal itu yang terjadi pada Artega. Sejak didirikan pada 2006, Artega berupaya mendapatkan investor. Salah satu investor yang mereka harapkan, seorang pengusaha dari Asia ternyata justru membatalkan sokongan dana. Padahal persiapan yang dilakukan Artega sangat matang. Mereka meminta desainer ternama Henrik Fisker untuk membuat mobil sport andalan mereka Artega GT. Sayang tidak ada yang mau membantu Artega berjualan. Alhasil Artega cuma punya satu mobil saja yakni Artega GT. Satu lagi bahkan hanya sekadar konsep Artega Scalo Superletra yang cuma berbentuk gambar. Tiga, De Tomaso, Italia. De Tomaso adalah sebuah produsen mobil sport ternama Italia dengan sejarah panjang. Didirikan pada 1950, De Tomaso awalnya sempat dibeli oleh Maserati, hanya saja penjualan sangat kecil sehingga akhirnya bangkrut. Seorang pengusaha, Gian Mario Rosignolo yang pernah bergabung dengan Fiat, berupaya menyelamatkan De Tomaso. Sayang di tangan Gian Mario Rosignolo justru De Tomaso tetap mengalami penurunan drastis. Upayanya menjual De Tomaso ke miliuner China justru tidak berhasil. Alhasil De Tomaso bangkrut lagi dan hingga kini tidak terdengar lagi namanya. Padahal De Tomaso sudah banyak membuat mobil sport legendaris. 4. Lola Car, Inggris. Lola Car International Ltd, merupakan sebuah perusahaan pembangun mobil balap yang didirikan pada tahun 1958 oleh Eric Broadley dan berkantor pusat di Huntingdon, Inggris. Dari 1958 sampai tutup pada tahun 2012, Lola dikenal sebagai salah satu perusahaan pembuat mobil balap tertua di dunia. Pada awalnya perusahaan ini membangun mobil sport bermesin depan dan kemudian sedikit demi sedikit melebarkan sayap ke ajang Formula Junior. Sempat alami krisis keuangan usai tim Mastercard Lola gagal di F1, perusahaan ini lantas diakuisisi oleh Martin Birone pada 1998.
Setelah memasuki periode administrasi dan menyatakan diri bangkrut, Lola Car akhirnya menghentikan seluruh kegiatan usaha mereka pada tanggal 5 Oktober tahun 2012.